Kakak Samita yang merupakan seorang dokter terdiam dan teringat bagaimana keadaan adik perempuannya yang merupakan seorang seniman sketsa polisi dan menikah dengan seorang polisi bernama Sangkar. Namun semua tidak berjalan baik karena keduanya bercerai dan anak-anak terpisah dari Sangkar. Samita yang memiliki 3 orang anak berhasil memenangkan hak asuh mereka. Namun sejak kejadian ini kakak Samita yang harus menjaganya. മൂത്ത മോൾ ദേവികയെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വിടുമല്ലോ. അതും കഴിഞ്ഞാണ് Haran yang merupakan seorang OCD karena ayahnya yang menginginkan anaknya sempurna dan selalu menekannya. Namun sang paman mengetahui bakat jenius Haran mulai mengasahnya. Di Coimbatore, toko pakaian wanita saat itu sangat ramai. Semua menyukai pakaian yang ada di sana. Namun, salah satu pengunjung mulai menyadari kalau ada handphone yang kameranya aktif di kamar ganti mereka. Ia memberitahu teman-temannya dan pihak toko mulai menyelidiki hal ini. Hingga tiba-tiba seorang laki-laki merebut handphone tersebut dengan cepat dan menyerahkannya pada Amar, laki-laki yang biasa membayarnya untuk pekerjaan ini. Amar mulai memasuki sebuah gudang kosong yang biasa ia gunakan untuk bekerja. Ia membuka memori handphone tersebut dan mulai melihat isi rekaman di dalamnya. Amar mulai mencari calon korbannya melalui sosial media dan mulai melakukan niat liciknya. Amar mengajak Nakul untuk kembali bekerja sama, namun Nakul menolak, bahkan meminta Amar untuk tidak menghubunginya lagi. Amar yang mendengar hal itu malah memaksanya dan menekannya untuk terus bisa bekerja sama dengannya. Nakul mau tidak mau mengikuti perintah Amar dan mulai melakukan pekerjaan itu, memeras korban yang ada di video tersebut atau menyebarkan video milik mereka. Rata-rata korban akan memberikan uang yang mereka mau. Kali ini Amar mendatangi korban yang telah melaporkannya ke kantor polisi. Ia mengancam akan menyebarkannya di media sosial bila ia tidak mencabut laporan di polisi. Korban yang saat itu akan segera menikah memilih mencabut laporannya dan memberikan sejumlah uang pada Amar. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, Amar pergi begitu saja dan mulai dengan rencana barunya. Tiba-tiba Amar menghubungi Nakul dan mengatakan ia memiliki masalah dan butuh tempat tinggal selama 2 hari karena alamat IP yang biasa ia gunakan telah diketahui. Namun Nakul tidak memberikan jawaban sedikit pun, malah menonaktifkan telepon miliknya. Amar mendatangi sebuah tempat dan memeriksanya. Namun ia terkejut ketika melihat tempat itu telah ramai dengan orang-orang yang tidak ia kenal. Mereka kemudian memukuli Amar tanpa henti hingga Amar tidak berdaya. Kemudian mengikatnya dan membakarnya hidup-hidup tanpa peduli Amar telah memohon untuk diampuni. Api menjalar begitu hebat dan membakar tempat itu. Petugas menemukan mayat terbakar di perbatasan Kerala Tamil Nadu dekat Solayar. Mereka menyimpan barang-barang bukti dan berencana akan mengeluarkannya dalam waktu 1 atau 2 minggu lagi. Di Nesan ditemui Allen Jacob yang datang ke kantornya untuk menyelidiki kasus penemuan mayat yang terbakar ini. Allen mengaku petugas polisi dari Bangalore. Ia datang membawa saksi, namun saksi yang ia bawa bernama Alisa ini telah mengalami kecelakaan bersama dengan kejadian pembunuhan dan pembakaran Amar. Saksi yang mengakui memiliki fotografis minta dilindungi untuk semua pengakuan yang akan ia sampaikan nanti. Allen mengatakan pada Dinesan untuk memiliki rumah aman untuk saksinya. Mendengar hal itu, Dinesan menawarkan sebuah apartemen miliknya untuk bisa mereka tempati. Sejak kematian Sumita, Haran tinggal di kediaman pamannya bersama sepupu dan adik-adiknya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sangat pendiam. Allen dibawa ke tempat yang aman dan kebetulan apartemen tersebut sama dengan tempat tinggal Haran dan keluarga pamannya. Alisha dibawa oleh Allen yang membawa rekannya bernama Mercy yang tengah hamil masuk ke apartemen tersebut dan mencoba beradaptasi dengan lingkungannya. Ia diminta untuk tidak berinteraksi dengan siapapun kecuali dengan Mercy dan dirinya. Alisa mengiyakan dan menutup kamarnya. Terjadi pencurian sepeda di area tempat tinggal Haran. Saksi yang ada di tempat itu mencoba memberitahu detailnya pada Haran, yang diam-diam bisa mengikuti jejak ibunya, seorang penggambar sketsa kejahatan di kepolisian. Haran juga mengikuti cara yang ibunya lakukan untuk menggambar sketsa pelaku, hingga polisi yang ada di tempat itu merasa senang dan segera menangkap pelaku. ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജിഗ ഹെയർ ആയിരുന്നു. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിലൊന്നും ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്.
ബിഗായിരുന്നു? കുറച്ച് ബിഗായിരുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ സ്കെച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ? പരന്നിട്ടായിരുന്നു അതോ ഇങ്ങനായിരുന്നു? അതെ. Allen yang melihat kepintaran Haran tertarik untuk menggunakannya membantu memecahkan kasusnya kali ini. Ia melaporkan pada Dinesan tentang Haran yang ingin menggambarkan kesaksian Alisa tentang kematian Amar. Allen mendatangi apartemen Haran yang saat itu kebetulan tengah padam listrik. Allen menceritakan kesulitan yang ia rasakan untuk menemukan pelaku pembunuhan Amar yang begitu mengerikan. Haran mencoba menolak tapi Allen mengakui kalau kehidupan Alisa sangat terancam bila ia belum mengatakan semuanya. Haran menerima tugas ini dan bersedia menemui Alisa di apartemen Allen. Haran yang sudah menyiapkan semua keperluannya terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Alisa yang tampak gugup. Ia mencoba membuka percakapan hingga Alisa mulai mau memberikan detail wajah pelaku kepada Haran. Dengan sangat hati-hati, Haran menggambar sketsa pelaku yang disaksikan oleh Allen. Namun saat detail matanya, Haran menghentikan penggambarannya. Hal itu membuat Allen curiga dan meminta Mercy untuk membawa Alisa untuk pergi dari tempat mereka. Okej så. På. Kemudian Allen menanyakan alasan Haran menghentikan penggambaran tadi. Haran mencoba menjelaskan apa yang ia ketahui namun tidak menunjukkan kertas yang ia telah gambar tadi kepada Allen. Namun Allen mendesaknya untuk memperlihatkan hasilnya. Haran pun memperlihatkan hasil gambar raja dan ia mengatakan kalau Alisa saat ini tidak tenang karena ia malah menggambar wajah Haran sebagai pelakunya. Allen terdiam dan mulai curiga dengan Haran, namun tidak menunjukkannya dengan jelas. Haran mencoba mengajak Alisa ke tempat kejadian perkara agar bisa mengingat jelas apa yang ia lihat di tempat kejadian. Allen menyetujuinya dan mereka mulai mendatangi Walayar, daerah tempat dibakarnya Amar. Di perjalanan Haran mencoba berkomunikasi dengan Alisa dan memintanya untuk fokus agar bisa menemukan jelas pelakunya. Alisa mulai menceritakan tentang apa yang ia alami saat itu, bahkan menyebutkan detail tempat kejadiannya yaitu sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Mendengar hal itu, Haran terdiam dan nampak menyembunyikan sesuatu. Tak lama mereka tiba di tempat itu dan semua turun dari mobil untuk melihat tempat yang sudah terbakar tersebut. Haran menyiapkan alat-alatnya. Alisa mengungkapkan ia melihat jelas pelaku karena ia bersembunyi tidak jauh dari tempat itu. Alisa mulai memberitahu detail wajah pelaku dan Haran mulai menggambarnya dengan baik. Setelah menyelesaikannya, Haran memanggil Allen yang menunggu di luar. Namun gambaran kali ini berbeda dengan sketsa pertama. Allen membawa sketsa itu kepada Alisa dan memintanya untuk mengoreksinya. Alisa mengiyakan dan mengatakan yang digambarkan oleh Haran adalah benar pelakunya. Perfect. Good job. Bahkan Alisa mengucapkan terima kasih pada Haran yang telah mendengarkan musik yang ia sukai sebelum dia tiba di tempat tujuan. Mereka telah tiba di apartemen mereka dan di parkiran mereka bertemu dengan Devika dan keluarga paman Haran yang memberitahu Haran kalau mereka akan pergi ke rumah sakit. Haran meminta mereka untuk menginap di rumah sakit. Sementara di rumah ia memberikan alat pelacak pada kucingnya dan memasukkannya ke kamar Alisa. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവൾ ഇത്രയും Ia juga diam-diam membuka pintu kamar apartemen Allen yang hanya berisi Alisa. Dari dalam kamar, Alisa yang ketakutan mencoba menghubungi Allen namun tidak ada sinyal. Paman Haran yang melihat Haran berdiri di depan pintu Allen mencoba mencari tahu. Haran mengungkapkan ia mendengar suara mencurigakan hingga keduanya pun masuk ke apartemen tersebut. Namun dari dalam Alisa telah menodongkan senjata ke arah mereka. Allen yang baru saja tiba terkejut melihat Alisa menodongkan senjata itu ke arah tetangga mereka. Haran memberikan alasan yang sama dengan Allen. Mendengar hal itu, Allen meminta Alisa menurunkan senjatanya. Allen juga menjelaskan kondisi kesehatan Alisa pada paman Haran yang merupakan seorang dokter. Mendengar hal itu, paman Haran membawa Alisa untuk memeriksa bagian kepalanya lebih detail. Mereka semua pergi ke rumah sakit dan menemani Alisa melakukan pemeriksaan. Paman Haran menjelaskan apa yang diderita oleh Alisa saat ini. Namun dari penjelasan paman Haran, semua yang diberikan oleh Alisa itu semua bohong. Karena Alisa belum sembuh dengan baik hingga ia tidak bisa mengidentifikasikan seseorang dengan detail dan baik. Walaupun ia mengatakan benar, namun itu semua tidak sepenuhnya benar. Paman Haran mengatakan kalau Alisa mengalami buta wajah. Alisa terdiam dan ia mengingat kejadian yang pernah ia alami.
പോയതും 4 minggu sebelumnya di Bangalore. Alisa Abdul Salam yang merupakan reporter selalu aktif mengikuti semua laporan pemberitaan. Namun saat itu ia menemui temannya yang mengalami kesulitan setelah dilecehkan oleh Amar. Ia ingin mengangkatnya menjadi pemberitaan namun atasannya ingin korban atau pelaku bisa ada di studio memberikan saksinya. Nakul yang ia temui di sebuah restoran ketakutan saat Alisa memintanya hadir ke studionya. Nakul memberikannya pilihan lain yaitu rekaman suara Amar yang memeras korban. Melihat hal itu, Alisa meminta Nakul untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Come, police report చేయడం. Just Alisa membawanya ke Allen dan menyerahkan semua buktinya. Allen memberikannya nomor pribadi untuk perkembangan lebih lanjut. കഴിച്ചു വന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അമർ. അതാറിയാം. നിങ്ങളൊരു പൊക്കം അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട്. Proposal yang diajukan Alisa tentang kejahatan Amar akhirnya bisa diangkat ke media dan ia diminta menyiapkan semuanya Senin nanti. Namun Nakul yang dihubungi tidak aktif hingga Alisa memberanikan diri untuk mencari alamat di mana biasanya Nakul dan Amar bertemu. Samudra Silk adalah tempatnya di mana itu adalah gudang kosong yang tidak lagi digunakan untuk memproduksi kain. Alisa memasuki tempat itu dan mulai melihat keadaan di dalamnya. Ia terkejut ketika melihat Amar tengah memeras seseorang. Alisa merekam semua yang dilakukan oleh Amar. Tak lama Amar meninggalkan tempat itu namun Alisa masih berada di dalamnya. Hingga malam tiba Alisa melihat Amar dipukuli hingga tidak berdaya dan diikat pada kaki dan tangannya kemudian dibakar hidup-hidup. Hingga ledakan besar terjadi. Alisa susah payah keluar dari tempat itu hingga ia terjatuh dari lantai atas dan melihat secara langsung pelaku dari tempatnya. Ia mengendari motornya namun di tengah perjalanan ia mendapatkan kecelakaan yang menghantam kepalanya. Allen yang tahu kalau Alisa adalah saksi kunci menjaga ketat di rumah sakit. Paman Haran mencoba menenangkan Alisa yang nampak syok saat tahu penyakitnya. Namun Allen malah mencurigai Haran hingga ia meminta supirnya untuk menyelidiki lebih detail tentang Haran. വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സുപ്രിയ, എനിക്കറിയണം. ജോബ്സ്. Bahkan tempat yang sering dikunjungi oleh Haran. Allen tidak menyadari kalau Haran tahu tentang kecurigaannya. Hingga tiba-tiba Allen datang mendekatinya dan menanyakan alasan Haran menghabisi Amar. Namun Haran tidak melakukan pergerakan apapun. Ia hanya diam sampai kedua petugas datang dan mencoba menangkapnya sesuai dengan perintah Allen. ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ജാദു. ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരാം. ഓക്കേ സർ. അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. Ia mengatakan kalau Haran adalah pelakunya dan bukan orang yang di dalam sketsa. Namun tiba-tiba seorang pria bernama Amir Ali datang mengaku kalau dialah pelaku pembunuh Amar Felix sesuai dengan sketsa yang digambar oleh Haran. Setelah tahu dirinya aman, Haran pergi meninggalkan tempat itu. സർ, ഇപ്പോൾ ഇയാളെ ബുക്ക് ചെയ്യും. Alan datang kembali menemui Haran yang tengah berada di sebuah tempat makan. Ia mendesak Haran untuk mengakui kejahatan itu namun Haran tidak berbicara apapun. Alan meminta Haran memberikannya harddisk yang ada di gedung tersebut. Haran mengatakan kalau ia tidak melakukan kejahatan itu. Tak lama, Dinesan menelponnya dan memintanya untuk menemuinya di kantor besok hari. Namun Alan menolak dan mengatakan kalau ia tengah mencari harddisk milik Amar. Ia juga menanyakan pada Dinesan. Mendengar hal itu, Dinesan mengatakan kalau ia menemukan harddisk Amar yang tersimpan di gesper ikat pinggangnya. Namun saat Alan memintanya, Dinesan menolak. Haran yang mendengar hal itu malah mencurigai Alan menyelidiki hal ini untuk kepentingan pribadinya. Alan memilih pergi meninggalkan tempat itu. Alan yang meminta Supriya mencari detail Haran hanya memberikan detail tentang keluarga Haran saja. Sementara Haran yang melihat foto keluarganya menangis mengingat kejadian yang menyakitkan saat itu. Ia mendapatkan berita kalau adik perempuannya telah dilecehkan. Sementara di tempat lain, Dinesan terkejut ketika tahu kalau Allen Jacob bukan lagi seorang polisi melainkan seorang penjahat yang tengah mereka cari. Haran menemui Alisa dan menceritakan kalau beberapa bulan lalu adik perempuannya Nerja telah dilecehkan oleh Amar Felix. Ia mengakui di hadapan Alisa kalau ia yang telah menghabisi dan membakarnya. Devika lah yang menenangkan dirinya setelah melakukan pembunuhan itu. Mereka pindah ke kota ini dan tidak lagi mengungkit semuanya. Mereka hanya ingin pemulihan untuk Nerja.
Bahkan mereka memberikan motivasi kepada Nerja untuk kembali bangkit karena banyak potensi yang bisa dikembangkan Nerja. Hingga Nerja berhasil melewati semuanya dan membuang traumanya. Sejak saat itu banyak keluarga korban Amar mendatanginya dan meminta bantuan untuk korban-korban itu. Maka Haran bersama salah satu keluarga korban mulai merencanakan untuk menghabisi Amar. Mereka mendatangi tempat Amar dan mulai menyerangnya. Setelah lemah tidak berdaya, Haran mengikatnya dan membakarnya hidup-hidup bersamaan dengan tempat itu. Setelah melakukan pembunuhan itu, ia kembali ke Kochi dan bertemu dengan Amir Ali yang sudah menunggunya. Ia adalah ayah dari Sakina dan juga Ansar. Ia mengatakan akan menjadi tersangka dalam pembunuhan ini karena Amar telah merusak anak-anaknya. Namun Haran terkejut ketika melihat Allen Jacob, seorang petugas dari Bangalore. Paman Haran memberitahu kalau Allen telah berada di kantor DSP yang merupakan tempat penyimpanan harddisk. Namun tiba-tiba Dinesan menelpon Haran dan memintanya untuk datang menemuinya. Haran meminta Dinesan mengambil harddisk sebelum Allen mengambilnya. Ia juga menjelaskan tentang Nakul yang merupakan saksi kunci semua ini. Dinesan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Haran. Alisa dan Haran menghubungi Nakul untuk bisa diajak bekerja sama. Namun tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ditabrak oleh Allen. Alisa sangat ketakutan dan Haran mencoba mengendalikan situasinya. Mobil keduanya saling beradu hingga Haran akhirnya bisa mengendalikan permainan dan meninggalkan Allen dengan mobilnya. Melihat hal itu, Allen sangat kesal dan mencoba menembaki Haran dan Alisa. Lagi-lagi Haran bisa mengendalikan semuanya, bahkan bisa membuat Allen kehilangan senjatanya. Allen dengan cepat menyusul mereka dan tidak ingin melepaskan keduanya. Hingga Haran memutuskan untuk memasuki sebuah gudang untuk menghindari Allen. Ia meminta Alisa keluar dan menemui Dinesa untuk menyelamatkan harddisk Amar. Alisa mengikuti perintah Haran sementara Haran sendiri menghadapi Allen seorang diri dan kali ini mobil Allen masuk ke jurang karena menghindari kontainer yang ada di hadapannya. Alisa mendatangi paman dan mengatakan semua yang ia alami. 48 jam sebelumnya, Alisa yang percaya dengan Haran tidak percaya kalau Haran berhasil selamat dari Allen. Mereka melintasi kembali tempat jatuhnya Allen. Di dalam mobil Haran telah menyiapkan senjata dan tiba-tiba menghabisi Dinesan. Ia mengambil harddisk dari dalam mobil Dinesan kemudian menodongkan senjatanya ke arah Alisa. Alisa mengakhiri ceritanya dan mengatakan kalau Haran adalah pembunuh berdarah dingin. Namun paman Haran tidak percaya dengan semua itu hingga Nakul datang dan menemui mereka. Setibanya di tempat itu, Nakul mengatakan ia melihat semua yang terjadi dan mengatakan kalau ia melihat Allen yang menghabisi Dinesa. Mendengar hal itu, ia tidak percaya namun paman Alisa yang tahu penyakit Alisa memakluminya. Tak lama Haran datang dan membuat Alisa tidak percaya dengan semua itu. Pelaku semua itu adalah Allen. മുറിവുണ്ടെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് കാരണം ജനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഹരചോർന്നത് ഡൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അറിയുന്ന അയാൾ ടു ക്ലീൻ. Haran mengatakan saat mobil Allen jatuh, Haran mendekati mobil itu. Namun Allen menembakinya hingga ia tersungkur. Allen menggunakan jaket dan mobil Haran mendatangi Alisa. Allen tahu kalau Alisa sedang lemah hingga tidak menyadari kalau yang di dekatnya bukanlah Allen melainkan Haran. Haran meminta Alisa untuk membantunya menjadi saksi kunci. Mereka sudah tahu sepak terjang Allen yang terjadi pada tahun 2018 yang memiliki program pelindungan saksi. Saat itu Allen merupakan petugas yang memberikan identitas baru pada saksi-saksi itu sampai kasus terselesaikan. Namun Allen menggunakannya untuk kejahatannya. Ia menjual identitas-identitas para saksi tersebut. Ia bekerja sama dengan Supriya Gopal. Bisnis mereka telah menimbulkan korban yaitu Citra Mal yang merupakan istri dari Devaraj yang tahu tentang kejahatan Cinapa, yaitu gembong dari penjualan wanita-wanita muda dan menghabisi Devaraj. Citra Mal merupakan saksi kunci dan melalui Allen rahasia Citra Mal bisa terbongkar. Namun kasus ini diketahui oleh pihak kepolisian dan Allen Jacob dipecat dari kepolisian. Tapi dia berhasil menghabisi Citra Mal saat persidangan akan berjalan. Hal itu terekam jelas oleh Sakina Ali. Hingga Allen Jacob meminta Amar untuk melecehkannya. Namun Amar menggunakan hal itu untuk kepentingan pribadinya. Ia merekam beberapa wanita dan memerasnya, menyetorkan uangnya kepada Allen.
Amer diperas untuk ini dan Allen meminta semua rekaman kejahatannya bisa diserahkan dan ia tidak akan menyebarkan video Sakina Ali ke media sosial. Namun Sakina Ali memilih mengakhiri hidupnya sendiri. നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ചോയ്സ് ദേവൻ വിഷൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാൻ അയച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം. Kemudian Amar melanjutkan dengan melecehkan Nerja secara brutal, hingga membuat Haran tidak bisa memaafkan Amar Felix. Saat itu Allen Jacob mendatangi apartemen mereka dan menemui Nerja sambil mengungkit kejadian yang sangat menyakitkan juga Sakina Ali. Ia kemudian menyiapkan senjatanya dan siap untuk menghabisi mereka. Ia yang terjebak dan tidak bisa keluar dari kota Kolkata meminta Nerja dan Devika untuk membawanya, namun Nerja menolak. Allen Jacob terkejut ketika tahu dari supirnya Gopal kalau Haran Shankar bukan hanya saja penggambar sketsa wajah, melainkan Sky Marshal, yaitu angkatan udara yang pernah menyelamatkan pembajakan pesawat. Hingga tidak ada yang bisa menemukan detail tentang dirinya pribadi. Allen mengatakan pada Supriya kalau ia akan menangani Haran. The entire airport. I'll handle it. Sementara itu Haran yang telah bergerak mulai menghubungi timnya untuk membantunya tidak mengeluarkan Allen dari kota mereka. Namun Allen membatalkan perjalanannya untuk menghabisi Cinapa. Nakul dan Alisa mengawasi pergerakan mereka di rumah. Haran mengawasi semua orang yang masuk ke pesawat. 25 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ Setelah mendapatkan manifest pesawat, ia meminta Alisa untuk fokus mengamati semua penumpang yang ada di dalamnya. Alisa terdiam dan mencoba kemampuannya. Namun Nakul yang melihat hal itu tidak yakin Alisa mampu menyelesaikannya, hingga meminta rencana cadangan Haran mencoba membawa Cintaman untuk berbincang bersamanya. Haran memperkenalkan diri dan membicarakan maksudnya untuk melindungi dirinya. എന്നെ കടന്ന് നിങ്ങളെ ആരും തൊടില്ല. Namun ia tidak tahu kalau Devika telah dilecehkan oleh Allen. Semua adegan yang mereka lakukan direkam dan Allen mengancam akan menyebarkannya. Ia meminta bisa mengubah wajahnya seperti James yang ada di file rumah sakit. ഡോക്ടർ ദേവിക ശങ്കർ. Haran tetap bekerja dengan timnya Nakul dan Alisa yang menemukan banyak kejanggalan identitas palsu dari bisnis Allen dan Supriya. Namun kasus pelecehan dan pemerasan adalah bisnis Allen dan Amar, tidak melibatkan Supriya dan Cinapa. One business class ticket to Bangalore. Okay. ഇവിടെയല്ല, ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ട്രാവൽ പക്ഷെ ആലൻ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ പാക്കോളന്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ അന്നേ ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് റിഫ്യൂസ് ചെയ്തത്. Sementara Devika terpaksa menuruti permintaan Allen mengubah wajahnya. Haran baru mengetahui kalau pesawat yang ia tumpangi bersama Cinapa dan Citramal akan dihancurkan oleh Allen melalui orangnya, yang telah ia ancam akan disebarkan video pelecehannya ke dunia maya. Haran memberitahu tim di pusat bandara dan meminta mereka untuk mencari orang tersebut hingga mereka semua bergerak untuk mendapatkannya. Karena ia adalah tim lalu lintas pesawat yang mengudara, tim pengatur lalu lintas akhirnya berhasil menemukan orang ini dan membawanya. Ia tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti perintah atasannya. Sementara tim yang lain berusaha untuk mengatur pesawat yang telah diterbangkan hingga akhirnya pesawat bisa dikendalikan dan tidak ada korban jiwa. Petugas mulai mengamankan semua yang ada di bandara, terutama Citramal dan Cinapa. Haran mengucapkan banyak terima kasih untuk semua tim yang terlibat. Beberapa minggu kemudian, Allen yang berhasil mengubah wajahnya berhasil juga menemui Supriya Gopal dan melanjutkan bisnis penjualan identitas saksi. Kali ini ia melakukan perjalanan ke negara Italia, namun ia terkejut ketika melihat pesan yang diselipkan di menu makannya. Allen juga tidak menyangka kalau Haran ada bersamanya. Mau tidak mau ia menggunakan caranya yang lain. Namun Haran mengungkapkan kalau saat ia melakukan operasi perubahan wajah ada pelacak yang tertanam di dalam tubuhnya hingga ia tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Dua orang pengawal Allen mulai menyerang Haran untuk bisa menghentikan rencananya. Namun keduanya tidak bisa mengalahkan Haran, membuat Allen sangat marah. Ia mengambil senjatanya dan mencoba menembaki Haran, namun kecepatannya kalah dengan Haran yang bisa menghindarinya.
Mereka berkelahi di dalam pesawat hingga menyebabkan kerusakan di badan pesawat. Pilot yang mengendalikan pesawat berusaha untuk tidak membuatnya terjatuh, hingga di saat bersamaan pilot berhasil mengendalikan pesawat. Di saat itu Allen berhasil ditembak bagian kepalanya dan film pun selesai.